Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nahmaduhu subhanahu ala ma madha wa nahmaduhu subhanahu ala ma nahnu bihi al-an wa nahmaduhu subhanahu ala ma sayati wa nahmaduhu subhanahu ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladhi istaslama kulli syai'in liqudratihi alladhi dhalla kulli syai'in lijalalihi alladhi raka'a kulli syai'in likaramihi alladhi sajada kulli syai'in li'azamatihi. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. At-Taubah ayat 9. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersyukurlah dan senantiasa disayangi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan ditambahkan lagi nikmat-nikmat yang sudah ada. Mari kita berselawat dan berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau, para khulafaur rasyidin, tabi'in hingga sekarang ini alhamdulillah sudah beribu tahun Islam sampai kepada kita. Alhamdulillah, ini adalah suatu berkah, nikmat yang luar biasa, yang inilah yang akan menyelamatkan kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak saudara-saudara kita yang juga ingin pada hari ini datang ke masjid untuk menunaikan kewajiban, namun mereka terpaksa berbaring di tempat-tempat tidur karena sakit. Mudah-mudahan kita doakan mereka mendapatkan kesembuhan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Namun juga banyak saudara-saudara kita yang belum terpanggil dengan panggilan azan, masih sibuk dengan urusan masing-masing. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu kita tidak banyak lagi. Betul. Mari kita ulangi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in wa qalilun man yatajawazan dzalik. Kita hanya punya waktu hidup di dunia ini, kata Rasulullah, ma baina as-sittina ila as-sab'in wa qalilun man yatajawazan dzalik. Kita hanya punya kesempatan antara 60 sampai 70 tahun saja.
Wa qalilun, sedikit yang bisa lebih dari itu. Nyatanya Rasulullah seperti yang pernah saya sampaikan, hidup hanya 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun, Ali radhiyallahu anhum kulluhum 63 tahun. Hanya Utsman bin Affan wa qalilun, sedikit sekali yang lebih dari situ. Hanya Utsman bin Affan yang 82 tahun. Mereka semua sudah berada di alam barzah sudah lebih dari 1444 tahun. Sampai kapan? Wallahu alam. Sampai yaumul qiyamah, yaum hari qiyamah, bangkit dari alam barzah. Wallahu alam berapa ribu tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbahagialah bagi yang sudah mendapatkan usia lebih daripada 63 tahun. Karena mereka-mereka yang sudah berusia lebih daripada 63 tahun adalah hamba-hamba pilihan yang diberi kesempatan lebih banyak untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah pernah ingatkan, la tuakhirut taubata, jangan sekali-kali menunda taubat. Faqad ya'til mautu fujatan, kematian bisa saja datang secara tiba-tiba. Kematian tidak menunggu usia 60, 70 atau 80 tahun. Bahkan Rasulullah pernah menegaskan nanti akan terjadi taksurul mautul fujiatul fujiah. Ada satu zaman masa nanti engkau akan menyaksikan akan terjadi banyak kematian yang secara tiba-tiba. Rasulullah mengulangi sebanyak 3 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, supaya kita tidak terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan sisa-sisa waktu, Allah berfirman, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain. Apakah kalian tidak memperhatikan annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain, sekali 1 tahun, marratan aw marratain, atau setiap 6 bulan, 2 kali setahun diberi peringatan. Walahum yadzakarun, tapi tidak sadar-sadar juga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang beriman akan sadar dengan peringatan Allah ini. Setiap 6 bulan atau sekali setahun akan ada peringatan berupa goncangan ringan, angin kencang, banjir, gempa. Itu semua adalah peringatan bagi kita yang beriman agar sadar bahwa bumi ini ada yang mengatur, ada yang memiliki. Kita tidak boleh sewenang-wenang. Kita harus tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya waktu terbatas. Seperti Rasulullah ingatkan, mali walid dunya illa anaka rakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakah. Saya dan kalian di muka bumi ini seolah-olah hanya orang yang lewat, karakibin,
orang yang mengembara terus berlalu. Istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Bumi ini laksana pohon rindang, kita berteduh sejenak di bawahnya. Sejenak. Sitin ila sabain, antara 60-70 tahun saja. Thumma raha wa tarakaha. Kita akan meninggalkan pohon rindang ini, bumi ini. Kita tinggalkan untuk menuju alam yang lebih kekal lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah diingatkan kepada kita semua yang beriman, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, sungguh semua perbuatan kamu, tindakan kamu, amal kamu, uhsiha lakum, saya selalu mencatat, menghitung, merekam. Thumma ufikum iyyaha, dan nanti akan saya beri balasan, ganjaran, hukuman. Jika baik, ia akan mendapatkan ganjaran surga, tapi kalau dia nakal adalah hukuman. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka bagi mereka yang mampu melakukan kebaikan-kebaikan selama masa hidupnya, bersyukurlah, pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, tetapi siapa yang berbuat dosa, fala yalumanna illa nafsa. Jangan menyesalkan orang lain, jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Diperkuat oleh pidato Abu Bakar, kata beliau pada saat beliau menggantikan Rasulullah sebagai khalifah, innakum taghdu wa taruhuna ila ajrin qad ghaba ankum. Wahai manusia, setiap hari usiamu berlalu dan berlalu. Fa in istata'tum, jika kamu mampu, jangan sekali-kali biarkan waktu itu berlalu tanpa kebaikan. Karena ini yang akan menolong kita di hari-hari mendatang. Kemudian pada saat Umar Al-Khattab menggantikan Abu Bakar, kembali beliau menegaskan, ya ayyuhan nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhatikan amal-amal kamu yang terdahulu. Coba kamu hitung-hitung sebelum engkau nanti ada dilakukan perhitungan. Wazinu qabla an tuzanu. Coba timbanglah kebaikanmu dengan keburukanmu sebelum dilakukan pertimbangan di hari-hari akbar nanti. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita manfaatkan sisa waktu usia ini dengan sebaik-baiknya. Saya kembali ingin mengulangi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Abu Hurairah untuk kita semua. Abu Hurairah mengatakan, "Awsani khalili bi thalath." Aku diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semua. Ada 3 wasiat penting yang harus dilakukan demi keselamatan dunia dan akhirat. An asuma 3 ayyamin, supaya berpuasa setiap pertengahan bulan Hijri 3 hari, yaitu hari 13, 14 dan 15, atau yang kita kenal dengan puasa putih, Ayyamul Bid. Tentu setelah kita laksanakan puasa Senin Kemis, inilah puasa setiap pekan
dan setiap bulan melaksanakan puasa Ayyamul Bid, dan puasa tahunan adalah Ramadan. Sumu tasihhu, karena kita hidup ini perlu sehat. Sehat, memperoleh sehat adalah dengan berpuasa. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang kedua, raka'atay ad-duha. Jangan pernah memulai pekerjaan setiap hari tanpa melakukan salat duha. Minimum 2 rakaat, sebaiknya 4 rakaat, afdalnya lagi 6 rakaat, dan lebih sempurna lagi 8 rakaat. Karena bagaimanapun usaha kerja keras tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin pintu-pintu rezeki itu terbuka. Maka melalui salat duha Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki min amamihi wa min waraihi wa min fawqihi wa min tahtihi. Di dalam doa salat duha, wa in kana rizki fis samai fanzil, ya Allah, jika rezekiku ada di langit turunkanlah. Wa in kana fil ardi, jika ada di dalam bumi, fa akhrijhu, keluarkan. Wa in kana ba'idan faqribhu, wa in kana qalilan fakaththir, kalau sedikit banyakkan. Maka insyaallah dengan salat duha setiap pagi sebelum memulai aktivitas, Allah akan membukakan pintu petir rezeki. Itu wasiat yang kedua. Wasiat yang terakhir, yang ketiga adalah an utira qabla an anam. Jangan pernah tidur sebelum salat witir 1 rakaat, minimum afdalnya 3 rakaat. Setelah kita sehat insyaallah dengan salat, dengan puasa, kemudian kita mendapatkan rezeki yang cukup melalui salat duha, maka kita perlu keamanan. Maka Rasulullah mengatakan an utira qabla an anam, jangan sampai tidur sebelum melakukan salat witir 1 atau 3 rakaat. Maka setelah salat isya bangkit melakukan salat ba'diyah sunnah rawatib 2 rakaat, lalu berdiri lagi salat witir. Insyaallah dengan kita melaksanakan 3 wasiat ini, kita akan sehat, kecukupan kebutuhan, dan insyaallah kita aman sentosa insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا واسترنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.